Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah publikasi ilmiah penelusuran literatur. Ya, hari ini kita akan bicara tentang identifikasi masalah, eksplorasi, seleksi literatur dalam publikasi ilmiah. Bersama saya Herino Prinda, saya dari Departemen IKGMP, Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Next. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, penulisan literatur itu diharapkan mampu mahasiswa mengeksplorasi dan merumuskan ya masalah penelitian di bidang kesehatan, terutama bidang kedokteran gigi berdasarkan cara berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. Selain itu mampu memilih literatur yang sesuai dengan penelitian yang dirumuskan. Next. Nah, penulisan literatur itu banyak definisinya, dimaknai sebagai kegiatan mencari atau menemukan kembali ya perpustakaan mengenai sesuatu bidang yang kita tulis atau kita teliti, baik di perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Ruang lingkup mata kuliah ilmiah ini tentu bagian dalam arti publikasi ilmiah itu adalah publikasi ya. Kita bukan lagi bicara tentang penelitian. Next. Tujuan penelusuran literatur ini adalah yang pertama, agar kita memastikan variabel penting yang mempengaruhi atau berkaitan berhubungan dengan suatu masalah itu tidak terlewatkan. Yang kedua, gagasan yang lebih jelas itu akan muncul. Variabel apa yang penting, mana yang dianggap penting, bagaimana sebuah variabel terkait satu dengan yang lain atau dengan permasalahan atau pemecahannya. Next. Nah, tidak sedikit penelitian itu idenya muncul dari saran atau kebatasan penelitian terdahulu. Jadi biasakan melihat limitasi dan rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Next. Nah, tujuan penelusuran literatur yang lain adalah pernyataan masalah di dalam manuskrip dibuat dapat dengan tepat dan jelas. Ya. Kemudian penelitian kita atau saat ini yang manuskrip itu memang dapat diuji dan ditiru oleh orang lain nantinya. Itu salah satu fungsinya. Kemudian tujuan kelima adalah penulis tidak dianggap melakukan finding the wheel, menemukan sesuatu yang sudah diketahui. Oleh karena itu perlu strategi yang jelas, menjelaskan nilai keunggulan atau tulisan atau penelitian kita kepada pihak lain. Dalam hal ini editor jurnal, reviewer, dan pembaca. Sehingga manuskrip kita bisa diterima dengan baik. Ya. Next. Kegiatannya beberapa apa? Pertama, memilih materi bacaan ya, tertentu yang harus terkait dengan yang kita lakukan. Yang kedua, next. Ya, membaca semua referensi secara singkat atau garis besar. Kemudian buat catatan kecil, di skim ya. Yang ketiga, kita memilah mana bacaan yang kita baca mau lebih lanjut, mana yang tidak. Misalnya kalau kita bicara tentang analisis statistik, baca bagian yang untuk bagian method section-nya misalnya. Yang keempat, menyarikan informasi yang relevan dengan manuskrip. Next. Macam-macam perpustakaan tuh ada primer dan sekunder. Apapun itu, macamnya yang penting yang perhatikan adalah yang pertama. Ya, next. Kemutahiran, bacanya harus 3-5 tahun ke belakang, ada yang boleh sampai 10 tahun. Kemudian relevansi, keterkaitan, itu yang penting. Kemudian mutu, ya, referensinya itu dari mana? Apa jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi? Itu menjadi acuan yang penting untuk mutu. Kemudian kadang-kadang dari penelusuran pustaka ini kita akan harus membuat kerangka teori. Kenapa? Karena ada di publikasi ini ada jurnal-jurnal tertentu yang meminta kerangka teori. Salah satunya adalah SSM, nanti Anda akan lihat. Next. Nah, kerangka konsep atau conceptual framework itu adalah gambaran sistematis atau variabel yang terkait yang terlibat dalam penelitian ya, bagaimana bentuk dan arahnya dan sebagainya. Next. Teman-teman sudah pada tahu semua. Nah, kerangka konsep itu semakin lengkap kita menulis pemahaman akan suatu teori, maka akan mudah membuat kerangka konsep ya. Karena apa? Karena hampir semua jurnal atau internasional bereputasi baik nasional ya biasanya mewajibkan penulis mencantumkan kerangka konsep, conceptual framework dalam manuskripnya. Next. Contoh kerangka teori dan kerangka konsep ini kalau misalnya manuskrip kita terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan pengobatan penderita TBC, Kecamatan Serpong misalnya. Teori yang harus kita pelajari misalnya artinya faktor-faktor yang berkaitan dengan keberhasilan satu program. Atau lebih spesifik keberhasilan program pengobatan, atau lebih kalau memang ada langsung saja ke teori pengobatan penderita TBC. Nah, pertanyaannya kalau memang faktor sudah diketahui, mengapa perlu diteliti lagi? Next. Nah, jawab pertanyaan itu harus sudah tersurat di dalam latar belakang. Jadi latar belakang itu merupakan rasionalisasi, justifikasi kenapa kita meneliti itu. Makanya waktu, tempat, sasaran penelitian menjadi hal yang penting di dalam judul manuskrip. Kemudian perpustakaan yang ditulis berkaitan dengan TBC, tentu segala macamnya ya. Kemudian cari perpustakaan yang berhubungan menghubungkan antara kedua variabel tadi. Next.
Ya, ini bagian penguatan ke teori. Dilihat ini, teori keberhasilan pengobatan, teori penyakit TBC, kemudian digabung cari teori yang mengaitkan keduanya. Ini namanya theoretical framework. Next. Nah, ini contohnya seperti ini, ada banyak faktor, kemudian ada banyak tingkat keberhasilan. Indikatornya ada berapa, faktornya ada berapa. Nanti kita lihat, ini secara teoritis akan seperti ini. Next. Kerangka konsepnya, itu yang saya katakan, mungkin sebagian dari kerangka teori kita lihat. Faktor yang berhubungan itu adalah kepatuhan pasien dan dukungan keluarga saja yang mau kita teliti. Sementara tingkat keberhasilannya, kita menggunakan indikator tidak semuanya, tapi dari sekian itu hanya 2, persentase kesembuhan total dan rasio penderita. Tidak ada masalah sebetulnya kalau begitu. Karena memang yang namanya kerangka konsep itu apa yang mau kita teliti saat ini, mana yang mau kita laporkan. Tapi dengan adanya kerangka teori, orang jadi paham bahwa keterbatasan penelitian kita ini, dan memang pembahasan kita nanti di discussion-nya itu akan banyak ini, nanti teori itu akan memperkaya bahasan kita nanti di discussion section yang menjadi kadang-kadang menjadi core atau inti. Itu orang akan melihat bagaimana isi benak kita atau kemampuan analisis kita itu justru ada di situ. Next. Ya. Nah, ini satu contoh saya sampaikan. Ini satu contoh tentang theoretical framework. Artinya ini jurnal SSM Population Health ini jurnal Q1, dan jurnal ini memang meminta ada kerangka teori. Nah, satu hal kalau ada jurnal meminta kerangka teori, mereka biasa memberikan word count, batas ini yang memang banyak. Sepanjang ingatan saya SSM ini kita diberi batasan sekitar 7.000 atau 9.000 kata. Ini banyak. Jadi memang orang yang menulis di sini itu orang yang benar kelihatan bahwa memahami teori tentang apa yang mereka teliti. Ya. Next. Nah, ini satu contoh conceptual framework. Nah, conceptual framework juga demikian. Ini juga jurnal di Q1 ya, di Community Dentistry Oral Epidemiology. Nah, conceptual framework ini dibangun, itu mereka mau minta ini penelitian ini konseptualnya seperti apa, konsepnya mau bagaimana. Itu. Namun demikian, pembuatan konsep ini itu ada referensinya. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melihat paper aslinya, itu akan kelihatan bahwa semua conceptual framework itu biasanya di belakangnya ditulis referensinya apa. Artinya conceptual framework ini dibangun atas theoretical framework berlandaskan atau merujuk kepada referensi-referensi yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan asal dibuat, bahwa memang kita maunya begini boleh, tapi kita menguji. Kita membuat itu bukan asal-asalan, tapi memang ada teorinya, rujukan, dan konsepnya kita buat berdasarkan referensi yang ada. Next. Kira-kira modelnya seperti ini. Nah, ini teman-teman referensi yang kami sertakan, dan teman-teman bisa membaca lebih lanjut. Ya, saya barangkali kalau memang ada pertanyaan atau yang ada saran yang ingin diajukan, teman-teman bisa menyampaikan ke email yang tersedia di sini, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan juga bisa untuk nanti pertemuan kita selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada yang salah atau yang kurang, nanti kita bahas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.